Makanya bisa dilihat kemarin waktu si Noel ini ditangkap itu, terus langsung aja udah dikasih aja SK pemecatannya. Itu signal kuat sekali. Ya ini sebagai peringatan, sebagai contoh, ya kan. Ini Noel sebagai contoh, sebagai peringatan bagi yang lain supaya segera pada berhenti. Ya ini pokoknya presiden udah jelas signalnya kuat, memberikan peringatan-peringatan yang sangat tegas mengenai ini. Jadi jangan terus-terusan kayak merasa nyaman, jangan spekulasi. Terus ini intelnya banyak, terus terang aja Pak Presiden itu ya. Oke, nanti kita bacakan tuh komentar sobat era sekalian ya di sini ya. Dan yang ke berikutnya sebelum kita bicara beras, beras ini terakhir kita. Itu Noel dan Pungli itu apa yang mau disampaikan Pak Fuad? Saya bukan jangan sampaikan, itu kan tadi dibicarakan ramai di masyarakat apa segala macam itu lah. Lah ini ya kalau itu sebabnya apa? Katanya sebabnya itu menerbitkan sertifikat K3. Ya. Lah saya nggak tahu melanggar undang-undang nggak kalau sertifikat itu aja ditiadakan. Apa yang dilanggar? Bisa diatasi nggak? Ya. Itu kan sumbernya itu. Ngapain sih pakai sertifikat itu kalau ini gimana sertifikat? Ya dia bikin daftar, bikin meja demi meja. Ini kan sama saja membuat kementerian hanya untuk nanda tanganin sertifikat berduit saja gitu kan. Hapusin aja sertifikatnya K3. Selesai. Jadi akar masalahnya itu ditutup kalau saya pikir begitu. Cuman melanggar undang-undang apa tidak kan bisa dilihat itu kan. Kalau undang-undang kan bisa diubah. Iya makanya bisa diubah. Tapi nggak usah mengada-ngadakan seperti itu. Karena itu selalu adalah menjadi sumber korupsi, sarang korupsi. Apalagi kalau memang sudah nggak niat, nggak ada yang ngawasi. Ya kan? Iya, tapi kalau kita mau jujur Pak ya, justru yang namanya perizinan ya, itulah sumber korupsi utama kementerian. Iya makanya itu gitu. Diusahakan dihapuskan yang tidak penting. Kalau saya caranya gini, kalau tidak ada ini apa yang akan kejadian? Kosnya apa? Kalau kosnya udahlah nggak usah aja. Jadi ditanyakan dulu. Tapi kalau ini mesti harus diatur, harus izin, harus ini. Itu udah sarang itu. Begitu mau mendapatkan K3 ini duit dulu. Iya. Masa nggak masuk akal? Yang kira-kira 16 tuh 1 jutaan jadi 6 juta katanya gitu. Iya. Kan gila bener 500% nambahnya gitu kan. Ya kan? Kalau katanya kalau 100 jadi 105. Mungkin orang belum begitu ngeh itu masyarakat. Iya. Tapi kan udah banyak bener. 5-10% berarti kan. Kumpulan udah banyak. Ini enggak sekarang ini. Ya tapi ini memang 100% tambahannya. Kenapa gitu. Enggak diaudit aja itu ke setiap kementerian yang punya punya kuasa. Tetap saja kalau sudah. Jadi lebih bagus itu. Ini teori yang saya pernah laksanakan. Udahlah dihapusin aja. Udahlah, kayak seperti dulu itu di pajak kan saya begitu juga. Saya begitu di keuangan juga dulu begitu. Dulu di keuangan itu ya, yang namanya izin perbankan 3 tahun sekali. Dulu nih ya, 3 tahun sekali. Kenapa 3 tahun sekali? Kalau banknya nggak bener, kita jadi bisa ini itu. Lah orang naruh deposito di bank mau gimana? Nanti 3 tahun, nanti kalau banknya nggak dapat izin gimana? Ya boleh 5 tahun. Makanya kita bilang ini kan kita asumsinya going concern. Perusahaan itu mau selamanya. Jadi ngapain itu izin 2 tahun? Kayak kartu penduduk dulu 2 tahun. Paspor dulu 2 tahun. Nanti kalau orangnya begini, kalau begitu begini. kita mau perpanjang itu duit kan, lagi. Itu kan pikiran yang selain picik, juga pikiran mau nyari duit dari situ. Ya pungli lah. Alasannya mesti begitu. Nanti kalau udah nakal gimana? Yang nakal paling 1-2 kok jadi yang lain dikorbanin gitu kan. Jadi yang seperti itu hanya udahlah izin seumur hidup. Nanti kalau ada apa-apa kan kita bisa likuidasi, cabut tindak kan seumur hidup. Tapi kan dulu nggak semua dianggap itu kejahatan.
2 tahun, 3 tahun, sampai kita dibikin pusing, penduduk ganti, paspor ganti, izin terus diganti kan gitu. Kita bikin aja semua hidup semuanya gitu kan jadi aman. Ini ada tamu saya nih, Pak Al-Kathiri. Al-Kathiri datang. Oke, jadi berarti kan judulnya debirokratisasi kan, dari dulu kan begitu sebenarnya. Iya, makanya sekarang itu daripada kalimat-kalimat itu udah difokuskan aja. Ini misalnya ada contoh SKK, hapuskan SKK-nya. Dah. Ya artinya kan kalau berarti ada ini dihapuskan. Gitu berarti kan? diaudit mana saja izin-izin yang perlu dibuang kan atau dipermudah gitu kan, sehingga tidak memunculkan ekonomi biaya tinggi. Karena gini Pak, banyak orang mengeluh Indonesia ini nggak kompetitif karena ekonomi biaya tinggi. Jadi produksi barang dan jasa itu jadi mahal karena rantai premanismenya. Yang tadinya barangkali bisa kompetitif kepada end usernya, tapi karena rantai premanismenya banyak, jadi harga barang dan jasanya tidak kompetitif di pasaran. Gimana Pak? Ya memang seperti itulah. Kalau kita berkaca saja lah kepada negeri lain, kita bukan negeri yang diatur kan, bukan cuma kita aja ngatur negeri ini kan. Kita ngatur negeri lain, hampir nggak ada itu yang macam-macam yang lain itu. Di kita ini kan udah hobi. Udah menjadi kayak penyakit gitu loh. Kalau tutup kita izin ini kayaknya perlu izin ini ya, bikin izin lagi. Nanti kalau ini bikin izin di sini gitu loh. Selalu begitu. Harus diberantas benar memang. Tapi kalau kita lihat gejala pembentukan undang-undang misalnya, undang-undang itu 2 saja. Membentuk lembaga baru, biasanya kan begitu. Berarti ada pejabat baru. Yang kedua, membuat izin baru, berarti ada biaya baru. Misalnya dulu BI, ya kan? Sekarang ada OJK. Padahal di konstitusi cuma Bank Indonesia. Sekarang ada OJK yang nggak ada di Bank Indonesia tapi ada di undang-undang. Gitu. Kalau bagi saya OJK itu bersifat sebetulnya sementara. Oke. Harusnya itu sementara aja. Tapi ya sekarang namanya sementara, kadang-kadang lama kayak dulu MPRS kan gitu. Sementara lama juga gitu kan. Tapi mesti ditertibkan juga lah lain kali. Karena memang banyak keluhan juga nih bagi adanya OJK, ya kan? LPS, OJK, Bank Indonesia itu kan satu induk tuh. Banyakan keluh, gitu. Banyakan kos juga, banyakan mahal juga kan jadinya. Masing-masing itu, padahal kejadiannya paling banyak juga di kita, yang paling banyak kayaknya polisinya gitu kan, polisi OJK, polisi ini, polisi. Iya. Tapi paling banyak kejadian macam-macam di kita juga. Berarti kan tuh lembaga tidak efektif juga. Yeah. Tapi terlalu banyak, makan kos terlalu banyak, makan korban terlalu banyak. Emang birokrasi ini terlalu berat di kita itu, harus ditertibkan, harus dikurangi. Dan kalau ini nggak usah banding-banding yang susah lah, lihat aja di tetangga-tetangga itu, nggak ada begitu-begitu semuanya itu. Nah ini, lalu nggak apa-apa, saya tajam lagi kalau begitu ya, nggak apa-apa. Tapi kenapa Pak Prabowo membuat birokrasi tambah panjang dengan membuat kementerian yang banyak, tambah wakil-wakil menteri? Ini baru 1 nih dia cokok. Besok-besok kita akan lihat lagi. Kenapa polisinya tiba-tiba memperbanyak jumlah kementerian, unlimited, kan tidak dibatasi lagi. Lalu wakil menterinya juga sekian, sampai kemudian 100 lebih menteri dan wakil menteri. Iya, ini sebetulnya kalau itu belum tentu berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan loh. Iya. Banyaknya pejabat. Yang kita bicarakan itu kan tadinya adalah bagaimana izin-izin itu dihilangkan, dihapus, dikurangi. Ya kan? Apakah itu banyaknya pejabat itu menambah banyaknya izin? Kan tidak sebetulnya. Lain lagi itu ceritanya, itu lain policy lagi itu, lain. Walaupun punya potensi juga. Ya punya potensi, tapi satu pejabat aja izinnya mau dibanyakin, diperanakin juga banyak juga gitu. Contohnya misalnya haji, ya kan? Kalau dulu kan 1 aja urusannya, sekarang 3. Ada badan haji, ada badan keuangan haji, ada Kementerian Agama. Iya. Dan itu nanti ada overlappingnya tuh biasanya. Ya nanti overlapping bisa juga terjadi. Tapi bisa nanti lah dilihat diterapkan, kan belum kejadian juga ya. Tapi nanti bisa dijadikan. Tapi intinya bagi saya adalah yang penting birokrasinya, deregulasinya itu dilaksanakan. Ya, dalam arti ya yang sesimpel mungkin. Tidak usah diperbanyak masalah-masalah izin-izin segala macam. Di kita itu adalah
negeri ini boleh dibilang negeri yang izinnya rezim izin. Negeri ini boleh dibilang rezim izin. Yang paling banyak izin-izinnya itu dikeluarkan dari negeri ini. Ada satu bidang usaha ujiannya puluhan dari ini. Ini kan terus menerus pemerintah itu teriak-teriakan. Pemerintah itu presiden demi presiden rasanya itu akan mengecilkan terus. Tapi itu nanti kalau itu dikecilkan itu suka lahir lagi. Di sini, cempluk di sini, cempluk di sini. Ya, gitu tapi loh. kan secara teoritis dengan banyaknya pejabat, maka pengkecilan izin itu nggak akan terjadi. Bisa jadi kemudian dia creating begini, something. Itu terus terang aja hal yang berbeda, terus terang aja. Hal yang berbeda. Itu jumlahnya ini dengan izin itu memang berbeda. Ini memang rezim izinnya itu harus ditertibkan sendiri. Ya. Kalau orangnya banyak pejabatnya rencananya mau untuk ngawasi lebih banyak lagi. Ya, itu kan mungkin tujuannya juga bagus untuk ngawasi lebih banyak lagi. Nah, tapi kalau misalnya udah ditambahin, nah tapi kemudian seperti kejadian tuh tadi wakil menaker gitu kan celaka juga, iya kan? Nah itu makanya kalau yang seperti itu, ya bagi saya itu udahlah dihapusin aja itu. Pak Fuad ya, kalau kita lihat zaman Jokowi aja terakhir ada 6 menteri atau 8 menteri yang kemudian ditangkap karena korupsi. Jadi terakhir kan Joni Plate, kemudian Menteri Pertanian Yassin Limpo, sebelumnya Menteri Olahraga, kemudian Juliari Batubara, Menteri Sosial, kemudian Menteri Perikanan Edi Prabowo gitu. Kemudian ada juga yang dari Golkar itu ya, waktu itu Menteri UMKM atau Koperasi dan UMKM yang siapa namanya? Saya menyebutnya Satria Baja Hitam. Siapa namanya itu? Idrus Marham ya kan? Marham ya. Ah, itu ada 6, 7, 8 begitu. Zaman SBY juga kalau kita sebelumnya lihat ada Jero Wacik macam-macam dan lain sebagainya. Pak Fuad yakin nggak sistem pemerintahan di era Prabowo ini mampu mengurangi kecenderungan menteri atau wakil menteri untuk korupsi? Kalau sudah ada contohnya. Ya kalau melihat dari pidatonya Pak Prabowo yang terus akan istilahnya menyikat, menggebuki, menghapuskan korupsi lah ya. Makanya bisa dilihat kemarin waktu si Noel ini ditangkap itu, ya terus langsung aja udah dikasih aja SK pemecatannya. Itu signal kuat sekali bahwa akan ditertibkan benar. Ini sudah dikasih peringatan. Saya kira kasih peringatan bolak-balik ini kan ada batasnya. Di samping itu juga terus-terusan memang diambilin juga gitu kan, yang nggak benar gitu. Nah, jadi kalau udah diperingatin, emang ini sekarang udah mewabah sekali, mewabah gitu loh. Ya, ibaratnya begini. Ini kayak cipta kondisi. Ya, cipta kondisi dulu ini. Kalau udah diperingatan segala macam terus saja gitu kan, cipta karena sudah mewabah. Jadi banyak kalau mau diringkus semuanya kan nggak mungkin juga nanti kan. Sudah mewabah dicap. Tapi ini cipta kondisi dulu rakyat juga sudah mulai ngerti. Jadi hati-hati juga kepada para pejabat yang masih seperti itu sudah waktunya dari pidato itu sudah dicipta kondisi, sudah diingetin seperti itu. Nanti akan diambil tindakan yang lebih keras lagi. Ada 2 hal ya. Menteri yang potensial korupsi itu bisa jadi karena dia banyak pasukan atau gerbong di belakangnya. Dan tipologinya kan 2. Kalau dia tidak pemimpin partai, dia pemimpin relawan. Noel ini pemimpin relawan kan. Begitu dia masuk di gerbong sana, gerbong pemerintahan, anak-anak buahnya nagih semua nih. Karena anak buahnya lah yang membuat dia kemudian tambah punya bargaining kan. Demikian juga partai politik. Nah yang terjadi adalah kan korupsi itu tidak hanya ngentit uang negara. Tapi kayak nol ngambil dari pihak swasta. Atau mengeluarkan perizinan kepada orang-orang atau anggota-anggota partai politiknya. Itu kan saya juga sering dengar tuh. Misalnya izin tambang. Wah ini sudah mau mulai pertambangan. Udah. Atau misalnya dia menguasai apa. Kan sering sekali terjadi begitu. Lalu gimana menyelesaikan persoalan ini kalau misalnya Pak Prabowo ingin menciptakan good governance sama clean government ini? Sebelumnya ada nggak? Ada relawan, ada ini itu ada nggak sebelumnya? Nggak ada kan? Nggak ada, zaman Jokowi relawan. Lah ya itu sudah sebelumnya juga nggak ada masalah, ya kan?
sebelumnya nggak ada masalah. Jadi you jangan bikin masalahnya sekarang. Ini tangkap ini koran ini ditagih ini itu. Ya sebelumnya juga nggak ada masalah seperti itu. Lah, tapi zaman SBY itu masalah itu. Tapi zaman SBY ada juga menteri-menteri yang di ini kan Andi Malarangeng, Jero Wacik gitu-gitu. Tapi kan tidak pakai relawan-relawan yang aneh-aneh. Ya, karena jadi itu diciptakan kalau sudah presidennya ada partai soalnya. Ini presidennya nggak ada partai, maka dia bikin relawan gitu. Ya itu yang tadinya juga tidak ada masalah, ya ditiadakan lagi aja, udah selesai. Jangan kita mentoleransi. Oh ini kan ada relawannya ditagih. Ini mau mentoleransi itu? Tidak, justru saya pengen. Sudah, makanya kembali kepada tidak ada lagi. Saya justru pengen tidak boleh ada orang yang mengatakan relawan Prabowo. Karena kan begitu dia disumpah kan dia jadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Iya itulah. Tapi faktanya kan ada orang-orang, misalnya ini Noel ini kan mengaku bukan lagi Jokowi mania tapi Prabowo mania. Iya itu kan terus terang aja Ponturi dari ini Jokowi mania, Prabowo mania, nanti ada lagi siapa Gibran mania, nanti ada ini mania. Itu kan orang yang loncat-loncat kayak itu yang tidak bisa ditolerir. Nah, kenapa misalnya Prabowo ya kan gitu atau Gibran misalnya sebagai wakil presiden nggak bilang, "Hey, nggak boleh pakai Prabowo mania, Gibranku dan lain sebagainya." Itu tanyain sama mereka. Oh tanya ke saya, katanya gitu kan? Oh tanya ke saya gitu kan? Nggak boleh begitu. Karena Pak Fuad orang inner circle pemerintahan, tim sukses. Sekarang Gerindra nggak? Bukan? Oh bukan, sekarang udah jadi main ID aja dah. Tapi kan masih anggota, kan anggota kan nggak pernah diberhentiin. Iya, nggak diberhentiin. Nah, pokoknya gini, jangan menciptakan sekarang kondisi yang sekarang pada begini, itu dijadikan justifikasi. Kita kembali kepada ini kan situasi yang bagi saya itu tidak normal. Kembalikan ke situasi yang normal. Ya dilarang itu kalau sudah jadi presiden, wakil presiden, Anda nggak perlu lagi menggunakan presiden dan wakil presiden sebagai nama relawan karena itu konflik of interest dan potensial untuk korupsi. Karena saya membayangkan kan ke daerah-daerah, wah jual-jual nama Prabowo, saya Prabowo mania, kan gitu kan, saya Gibranku dan lain sebagainya, minta jatah, minta apa kan. Gitu. Oke, mudah-mudahan didengar nih sama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tolong nggak usah dibubarkan, tapi dia cukup mengatakan saya tidak boleh digunakan ya nama saya untuk relawan-relawan. Cukup nama saya itu adanya di Gerindra karena saya ketua umum partai politik. Ya, itu otomatis. Sisanya adalah saya presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Nggak ada yang namanya Prabowo mania atau apalagi istilah mania itu gila itu. Mania itu orang yang kesenangan yang berlebih-lebihan, nggak bisa ngontrol diri itu kan mania itu kan. Oke. Kita lompat lagi ya. Tapi apa dulu yang nasihat atau statement akhir soal Menteri Noel ini yang barangkali jangan-jangan banyak itu yang punya praktek seperti ini nggak ketahuan aja, gimana? Ya ini sebagai peringatan, sebagai contoh. Ya kan, ini Noel sebagai contoh, sebagai peringatan bagi yang lain supaya segera pada berhenti. Yang bikin begitu di pemerintahan yang ada seperti itu, ya kan, berhenti. Dan saya rasa ya ini ya terus terang aja, yang berhenti begini model-model menteri yang seperti itulah. Kayak Noel segala macam itu, saya kira kalau yang itu lebih terkendali lah. Maaf kata, kan banyak sekali orang diangkat tidak sesuai dengan core bisnisnya. Pengalamannya apa, ilmunya apa, tiba-tiba ditaruh di situ. Seperti Noel, ya kan? Kan tidak profesional. Dia bukan orang yang dari awal kita lihat bekerja untuk ketenaga kerjaan. Dia taruh di situ ya ngawur-ngawuran ya, cari duit aja. Karena banyak yang begitu kan akhirnya kan. Iya banyak itu. Saya ada teman saya di Badan Pengentasan Kemiskinan. Ketuanya Budiman Sujatmiko, wakil ketuanya 2 relawan Prabowo, Iwan Sumule dan satunya Nani Esdeyang gitu kan. Saya membayangkan gimana ya KPI lembaga itu. Untuk mengetahui apakah pengentasan kemiskinan itu berhasil atau tidak. Sementara lembaga itu kan nggak punya alat kan, nggak punya kaki. Kan kakinya bergantung pada institusi lain. Paling dia bikin statistik aja, gitu.
Oke, ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Fuad secara keseluruhan kalau kita bicara tadi debirokratisasi, kemudian pungli, kemudian soal menteri yang punya kecenderungan untuk korupsi dan lain sebagainya. Ya, ini pokoknya presiden udah jelas signalnya kuat. Ya. Ya, memberikan peringatan-peringatan yang sangat tegas mengenai ini. Jadi jangan terus-terusan kayak merasa nyaman, jangan spekulasi. Terus ini intelnya banyak, terus terang aja Pak Presiden itu. Ya, ya pokoknya intel itu banyak sekali lah saya pegang. Tapi intelnya ini punya integritas nggak? Ya insya Allah dia namanya orang lah ya. Tapi itu, jadi yang belum itu supaya pada berhenti, pada bertobat, udah diberikan kepercayaan. Kalau tidak nanti akan ngalami nasib seperti itu. Oke, ya. Tolong menteri dan wakil menteri yang nanti udah menangis-nangis kalau ini kan repot. Yang punya kecenderungan Anda sudah diberikan kehormatan oleh presiden untuk menjadi menteri dan wakil menteri atau kepala badan, wakil kepala badan. Jangan coba-coba korupsi gitu ya. Yang paling bahaya itu kan orang yang korupsi, itu bukan orang yang nanya ijazah palsu. Oke, berikutnya ya. Nah, kita ngomong soal bulog dan cadangan beras. Ini kan seperti paradoks ya kan? Sebuah kontradiksi interminis. Cadangan beras cukup, tapi harga naik tak terkendali. Saya dengar kemarin katanya agak susah beras. Ya, karena saya bukan pemakan beras, jadi nggak terlalu pikirin. Ya memang saya tahu itu sekarang lagi jadi hot lah ya di masyarakat gitu. Tapi saya pikir begini, kalau mau berpikiran seperti zamannya Bulog saja dulu difungsikan dengan baik. Sebagai penyangga harga, penyangga pasar. Dalam arti kalau lagi beras itu harganya murah dia ikut intervensi, kalau mahal juga dia ikut intervensi segala macam, tapi ada pengontrolan yang wajar. Gak usah terlalu banyak macam-macam. Ini kan sepertinya menurut saya ya agak malu-malu nih mau nyontoh Bulog. Ya kan? Dulu kan Bulog berfungsi dengan baik. Di Amerika itu saya sekolah, itu selalu adalah modul kelasnya itu. Ya, itu adalah modul Bulog. Bagaimana the success of Bulog? Kan waktu mulai ada IMF, Bulog dibubarin. Itu racun itu IMF itu. Penjahat itu kalau begitu caranya. Ya pikir itu dulu. Nah, dan itu termasuk apa? Beras. Kalau sekarang beras katanya di stoknya banyak. Kan gitu. Tapi kalau di stok banyak kan ada risikonya kan? Risikonya apa? Busuk buruk, segala macam kan? Gitu. Jadi ini kan melemahkan fungsi penyangga Bulog harusnya. Kalau Bulognya berasnya banyak, kasihkan dong pegawai negeri. Nanti soal teknisnya itu bisa diatasi lah teknisnya ya kan. Perbaikin lagi. Tapi kan Bulog tiap bulan mengeluarkan berasnya dari gudang. Satu pegawai negeri misalnya dikasih 10, kan ada hitungan gajinya segala macam itu. Satu beras 10 kilo misalnya. Tapi yang penting ini makronya dulu ketahuan lah ya. Kalau berasnya itu 10 kilo pegawai negerinya ada berapa juta, kan gitu. Udah keluarkan dari Bulog itu muter terus kan. Jadi itu putarannya itu yang hebat itu. Karena Bulognya itu berasnya terus baru, ya. Dan Bulognya dapat uang dari pemerintah. Bulognya bisa beli lagi ke petani karena uang dari pemerintah itu ada, gitu kan. Nah itu, jangan sekarang kan mampet. Berasnya banyak. Udang terus keluarnya kapan? Membuat pajangan. Kasih pegawai negeri. Dan itulah harus kerjasama. Pegawai negeri juga harus kerjasama semuanya. Ya kalau dapat beras ya lumayan kan, jadi dia nggak usah beli beras dari pasar. Kalau dia dijual lagi ya dia silakan beli lagi. Kalau udah belinya mau yang mewah bener berasnya gitu kan. Tapi yang penting stok dia beras itu muter, Bulognya dapat duit muter, dapat ini dikontrol yang bagus. Nah ini nggak mau dilaksanakan, mungkin macam-macam dibentuk yang lain-lain, akhirnya lebih celaka lagi. Ini sistem udah sangat bagus yang seperti ini, gitu loh. Iya, tapi lagi-lagi isu ya. Dua hal. Bulog itu kan perusahaan umum, bukan perusahaan terbatas gitu ya.
seperti yang mengejar keuntungan. Tetapi ada kesan ya, Kementerian BUMN itu selalu menekankan keuntungan, termasuk terhadap perusahaan yang sebenarnya lebih pada fungsi publiknya. Dan yang kedua, ini nggak tahu juga persisnya ya, rahasia nggak tahu kita. Itu sarang korupsi juga itu, karena kan kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana korupsi tinggi sekali itu. Iya, ini sistemnya benar kan? Sistemnya itu kan benar, semuanya itu muter segala macam itu tadi udah benar. Iya. Bahwa cari orang yang benar juga dong. Kalau udah sistemnya salah, sistemnya nggak jelas, nggak ada teorinya, ya mau gimana lagi, taruh orang juga susah. Ini kan soal orangnya yang benar itu kan, diawasi orang yang benar itu kan sebagai memang kepanjangan dari pemerintah. Hendaknya pemerintah juga harus tegas. Terus terang aja, undang-undang BUMN yang dulu sekali itu kan ada jelasnya fungsinya. Satu, namanya PJKA misalnya, perusahaan jawatan. Dulu itu disubsidi oleh pemerintah. Ini nggak pernah dicari keuntungannya, disubsidi pemerintah untuk rakyat murah segala macam. Ini jelas, mestinya jelas begitu. Kalau perusahaan umum misalnya ya kan, itu karena apa? Karena fungsi pelayanan publik, ya kayak peruri kayak gitu ya, fungsi perurinya tak uang negara segala macam itu mesti jelas juga. Kemudian yang fungsi memang fungsi umum komersial biasa, PT namanya kan, ya, itu mesti jelas. Tapi kan kemudian karena ini dihilangin, sesuatu yang udah jelas itu dihancurin gitu loh menurut saya gitu loh, ya kan, ditiadain semuanya. Dulu ya memang harusnya begitu. Memang ini yang namanya dulu istilahnya agent of development. Ini enggak ada agent of development. Sekarang akibatnya apa? Yang PT dikasih namanya apa? Fungsi penugasan. Ya kan? Padahal PT. Itu PT itu tidak boleh. Iya. Mendingan yang dulu namanya kan? Masih jawatan. Jelas karuan kontrolnya juga jawatan, BPKP ini PT, tapi rusak menurut saya itu. Perbaiki lagi itu. Let's say PLN misalnya, kan? Di satu sisi PLN kapitalisasinya gede, gajinya gede, tantimnya gede gitu kan, yang saya tahu PLN itu miliaran tuh. Tetapi di sisi lain kan dia ada fungsi publik juga untuk daerah-daerah yang tak terjangkau misalnya, kan masih monopoli gitu. Dan akhirnya kan orang tidak memilih untuk mengembangkan wilayah-wilayah begitu kalau misalnya KPI direksi itu adalah duit keuntungan kan. Gitu. Ya makanya dari itu kalau itu fungsinya ditegas-tegaskan seperti itu yang jelas. Ya, itu ya. Nah kalau menterinya BUMN segala macam itu semuanya dijadikan ini komersial semuanya, keuntungan semuanya. Tapi fungsi penugasannya jalan terus, seperti yang Perjan dan atau PNM-nya itu jalan terus. Itu kacau namanya. Teorinya sama pelaksananya kacau. Mending teorinya jelas dulu. Itu loh. Kalau dulu itu jelas sebetulnya. Itu kan kepanjangan tangan pemerintah dulu, ini pemerintah kepanjangan tangannya yang mana. Jadi ada kalau ada apa dinas misalnya dinas itu kan pemerintah yang langsung, tapi ada yang perlu ditingkatkan menjadi dilepaskan, yaitu jadi kayak perusahaan jawatan kereta api misalnya kan. Kayak dulu Perjan itu pegadaian misalnya masih bisa. Ya itu dan itu dapatnya untungnya jelas, itunya profit yang diberikan itu juga oleh pemerintah dengan subsidinya itu jelas gitu. Tapi terukur menurut saya. Cuman itu waktu itu terus terang aja kalau udah namanya apa yang baru disikat kan begitu. Nah itu kesalahannya itu.